Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 8 atau bab terakhir, yaitu akses control list. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada teori ACL, setup topologi ACL, konfigurasi menghubungkan antar jaringan, konfigurasi standar ACL, dan yang lainnya ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori ACL. Definisi dari akses control list ini adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Pada dasarnya, akses list ini adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka router atau switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port. Beda hanya dengan port security ya teman-teman. Kalau port security itu dia hanya menonaktifkan interface-nya atau kabelnya. Tapi kalau akses list ini dia bisa saja memblokir sebuah IP atau mengizinkan IP siapa saja bisa masuk ke dalam jaringan kita. Fungsinya di sini untuk jaringan kecil, akses list bertindak sebagai firewall jaringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Kemudian, untuk perusahaan, akses list menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antara VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Singkatnya, akses list bukan sekedar konsep teknis. Akses list merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Nah, kemudian akses list ini memiliki dua protokol atau jenis. Yang pertama ada akses control list standar, yaitu cocokan hanya alamat IP sumber. Kemudian paling baik untuk penyaringan sederhana, misalnya hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen, dan range-nya terdiri dari 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Lalu di sini contohnya nanti kita akan praktikan pada Cisco Packet Tracer, tapi kita di sini ke teorinya terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini kedua ada extended ACL, yaitu cocokan IP sumber plus tujuan protokol dan port, berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Range-nya terdiri dari 100 sampai 100 sampai 199 dan dari 2000 sampai 2699. Lalu di sini ada yang namanya name ACL. Name ACL ini yaitu adalah konsep nama aja ya teman-teman, yaitu lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka. Dukung keduanya standar dan luas logika. Contoh IP Access List Extended Block Telnet, DNI TCP, dan yang lain-lain ya teman-teman, seperti itu. Kita masuk ke materi setup topologi akses control list ya teman-teman. Nah, kita akan membangun topologi jaringan. Di sini kita siapkan dua router. Kemudian kita siapkan 3 server. Kita siapkan juga 2 switch ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan 6 PC. Kita akan hubungkan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba warnai ya.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini kita akan membuat pilihan. Untuk server ini kita akan pilihan 99. Untuk di sini kita akan kasih nama ya teman-teman. Di sini pilihan 11. Kemudian di sini pilihan 12. Di sini pilihan 13. Dan di sini pilihan 99. Kita akan kasih IP untuk pilihan 11, IP-nya 123.123.124. Kemudian untuk pilihan 12 kita kasih IP 124.124.124.1/24. Kemudian untuk pilihan 13 kita kasih IP 125.125.1/24. Nah, untuk pilihan 99 kita kasih IP 172.16.23.1/24. Dan untuk IP jalur di sini kita akan berikan 23.23.23.1/30. Dan di sini kita kasih 23.23.23.2/30. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita rapihkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mungkin untuk persiapan topologi sudah selesai ya, seperti ini ya teman-teman. Kita nanti lanjut ke konfigurasinya. Kita masuk ke materi konfigurasi menghubungkan antar jaringan. Nah, kita mulai dari membuat VLAN-nya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke switch pertama. Enable konfigur terminal. Kemudian kita bisa masukkan pilihan 11, pilihan 12, pilihan 13. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ke interface RAFA0 1 sampai 2, switch port mode akses, switch port akses pilihan 13, interface RAFA0/3 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses pilihan 12, kemudian interface RAFA0/5 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses pilihan 11. Kita bisa interface FA0/7, switch port mode trunk. Nah, seperti ini. Kita bisa masuk ke router 1. Ini kita bisa no saja, kemudian enable konfigur terminal. Kita bisa interface gig 0/0, no shutdown. Kita bisa exit. Kita bisa masuk ke interface gig 0/0.11.
encapsulation.1 key 11, IP address 123.1.1.255.255.255.0, kemudian interface 0.12, kita bisa encapsulation.1 key 12, kemudian IP address 124.124.125.255.255.0, kita bisa enter, kemudian interface 13, encapsulation.1 key 13, IP address 125.125.125.125.255.255.5.0, kita bisa enter, kemudian kita bisa exit, kita bisa langsung masukkan IP DHCP pool VLAN 11 network 123.123.0.255.255.255.0, kita bisa enter, kemudian default router 123.123.1, kita bisa enter, kemudian DNS servernya 8.8.8.8, kita bisa exit, kemudian IP DHCP pool VLAN 12 networknya 24 seperti ini, kita bisa enter, kemudian default routernya enter, kemudian DNS servernya sama, kita bisa exit, kita masuk ke 13, networknya 5, ini kita bisa enter, kemudian default routernya 5 sehingga 5, kita bisa enter, kemudian DNS servernya sama, kita bisa nah, setelah itu kita konfigurasi neckboardnya ya teman-teman. Kita bisa ke interface gig 0/1, kita bisa no shutdown, kemudian IP address 23.255.255.255.255.252, kita bisa enter, kemudian kita ke router 2, bisa enable, configure terminal, interface gig 0/0, kemudian no shutdown, kita IP address 23.23.23.2, 255.255.255.252, kita
kita bisa enter, kemudian interface gig 0/1, kita bisa no shutdown, kemudian interface gig 0/1 titik 99, kita bisa encap, .1Q99, kemudian IP address 172.16.255.255.255.0, kita bisa enter, kemudian IP DHCP pool VLAN 99, kita bisa ke network 72.16.23.0, 255.255.255.0, kemudian default router 172.16.23.1, kemudian DNS server 888, enter. Kita bisa masuk ke switch 2 di sini. Enable, configure terminal. Kita buat VLAN 99, kemudian interface RAFA 0/1-3, kita ke switch port mode akses, switch port akses VLAN 99, kemudian interface gig 0/4, interface FA 0/4, switch port mode trunk. Nah, setelah ini, di sini kita tinggal menghidupkan saja IP DHCP-nya ya, teman-teman. Kita coba di sini. Nah, di sini successful ya, teman-teman. Kita semua server ya, teman-teman. Nah, ada di sini juga successful. Kemudian di semua PC-nya. Nah, sih sudah ada semua ya. Nah, di sini sudah successful semua ya, teman-teman. Di sini kita sudah selesai konfigurasi IP-nya, lalu kita akan konfigurasi routing karena sebelumnya belum ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke router pertama. Kita bisa exit. Kemudian kita memakai router EIGRP 1, kemudian networknya 23.23.23.0, kemudian kita masukkan semuanya, networknya 172.16.23.0. Kita coba, maaf ya teman-teman, di sini salah untuk ininya. Kita bisa no, kemudian network 123.123.123.0,
network 124.124.124.0, kemudian 125.125.0. Nah, seperti itu. Kita bisa ke router kedua. Kita exit router EIGRP1, kemudian network 23.23.23.0, network 172.16.23.0. Kita bisa lihat do show IP route. Nah, di sini sudah ada dynamic semuanya ya, teman-teman. Kita bisa masuk router pertama. Kita bisa lihat do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada dynamic ya, teman-teman. Kita coba ping dari server ke klien. Ini progress, kita bisa klik dan successful. Kita coba lagi. Dan successful. Nah, berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi menghubungkan antar jaringan ya, teman-teman. Kita masuk ke materi konfigurasi standar ACL ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke router 2. Nah, kita bisa ketikkan IP access list. Kita bisa tanda tanya terlebih dahulu. Di sini ada extended dan standar. Kita akan menggunakan access list standar ya, teman-teman. Standar, kita bisa tanda tanya kembali. Nah, di sini adalah standar IP dari 1 sampai 99. Kemudian untuk di sini adalah access list name ya, teman-teman. Kita bisa access list standar 1. Kita bisa enter. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Kita bisa tanda tanya terlebih dahulu. Di sini ada default, deny, exit, no, permit, dan remake. Kita akan di sini kita akan membahas deny dan permit ya, teman-teman. Kita bisa ke deny, tanda tanya. Ini ada ABCD, address to match, any search host, dan host single host address. Di sini kita akan memblokir VLAN 13, jadi kita menggunakan IP-nya saja. Deny 125.125.0.0.0.0.255. Seperti ini, kita bisa enter. Kemudian kita bisa izinkan atau permit. Ini izinkan semuanya. Kita bisa enter, kemudian kita bisa do show access list. Nah, di sini access list ini membaca dari atas ke bawah. Jadi kita harus menyesuaikan tempat atau letak aturan dari access list ini. Nah, kita akan konfigurasi in dan out. In itu yang mau masuk ke, jadi in itu yang akan mau masuk ke router, sedangkan out itu yang sudah masuk ke router dan tinggal menunggu hasil outputnya. Kita bisa langsung saja masuk ke konfigurasinya. Di sini kita sudah masuk ke tes konektivitas standar ACL ya, teman-teman. Ini kita konfigurasi terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita interface di 0/0.
IP access group 1 in, seperti ini ya. Enter. Kita coba kirimkan, jadi cukup seperti ini saja. Kita coba kirimkan paket dari VLAN 13 ke server ya. Kita coba. Nah, di sini file kita coba delete terlebih dahulu ya supaya jelas. Jadi VLAN 13 ke server, di sini kita klik tetap file dia teman-teman. Kita coba dari VLAN 11. Nah, di sini successful. VLAN 12 dan successful juga ya teman-teman. Tandanya kita sudah berhasil konfigurasi access list untuk memblokir VLAN 13 ke server. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk ke materi konfigurasi sequence number ACL. Nah, misalkan kita memiliki studi kasus, yang pertama tadi kita sudah memblokir VLAN 13. Nah, yang kedua misal ada PC anomali ya, atau PC lain, kita coba tambahkan satu PC di VLAN 11 ya. Kita tambahkan IP serta gateway-nya ya. Kita masuk ke server, maaf ke switch 1 maksudnya. Enable, configure terminal, kemudian interface FA8, kemudian switchboard mode access, switchboard access VLAN 11. Nah, kita coba ke PC 6-nya ya, PC anomalinya di sini. Nah, di sini sudah ada ya, successful. Misal ini adalah PC entah punya siapa tapi terhubung ya teman-teman, dan kita itu ingin memblokir PC yang ini saja, bukan semua yang ada pada VLAN 11. Kita lihat hostnya di sini 123.4 ya. Nah, lalu kita masuk lagi ke konfigurasi IP access list. Router 2. Kita bisa enable, configure terminal, kemudian IP access list standard 1, dan kita bisa do show access list. Nah, di sini nanti akan muncul ya teman-teman seperti ini dari atas ke bawah ya teman-teman. Kita coba ke 12 deny, kita coba tanda tanya terlebih dahulu. Nah, kita akan gunakan hostnya ya teman-teman, karena kita di sini akan menggunakan single host address atau satu ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi, kita masukkan IP yang akan kita blokirnya ya. Kita coba ke deny 12 deny 123.123.4. Coba do show access list. Nah, di sini muncul ya teman-teman. Kita coba deny 123.123.4. Sini kita tambahkan deny host. Nah, seperti ini. Kita di sini kita bisa no dulu. Kemudian kita tambahkan
Di sini kita hapus, kemudian nah ini. Nah, di sini kita akan coba kirim paket ya teman-teman dari PC anomalinya. Nah, di sini file. Di sini kenapa successful ya? Kita coba benarkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba lagi ya. Deny host. Nah, kita akan coba. Nah, di sini file dia teman-teman. Tapi kita akan coba pada pilihan 11-nya apakah bisa. Nah, di sini pasti bisa ya teman-teman. Karena kita memblokir yang anomali saja ya teman-teman. Tapi ini anomali di pilihan 11, tapi kita hanya memblokir satu PC saja seperti itu. Ini tandanya kita berhasil ya. Kita coba pilihan 12. Nah, successful. Kita coba pilihan 13. Ini pasti failed ya. Nah, di sini tandanya kita sudah berhasil mengkonfigurasinya ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi konfigurasi web server. Kita akan mengkonfigurasi extended access list. Sebetulnya fungsi sama saja untuk memblokir, fungsinya sama saja untuk memblokir sebuah IP ataupun port, tapi bedanya dia di extended dirancang lebih kompleks dibandingkan dengan standar. Jadi kalau di extended ini kita bisa mencocokkan antara IP source dan juga destination-nya, entah itu protokol IP ataupun port. Lalu di extended ini dia berfungsi untuk kontrol yang lebih rinci, seperti misalnya kita akan mengizinkan HTTP, tapi kita akan memblokir HTTPS. Range dari extended ini dari 100 sampai 199. Kita akan langsung saja masuk ke paket tracer. Nah, di sini kita sudah menghapus konfigurasi access list. Untuk menghapus konfigurasi access list, teman-teman bisa ketikkan seperti ini ya, no access list 1 seperti itu ya. Numbernya tergantung teman-teman membuat access listnya kemarin seperti itu. Nah, kita bisa masuk ke server 1. Kita akan membuat web server simple di Cisco Packet Tracer. Kemudian ke service, HTTP, di sini HTTP. Pastikan HTTP dan HTTPS-nya on ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa edit di indeks HTML. Kemudian kita ubah pada bagian Cisco Packet Tracer-nya. Menjadi misal hi, welcome to Arini. Misalnya seperti itu ya. Kita bisa save, kemudian yes. Nah, setelah itu cara ceknya kita masuk ke PC di sini ya. Kita coba ke PC 5. Kemudian kita ke desktop, kita bisa ke web browser. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP-nya ya. Kita coba go. Kenapa di sini tidak ada ya?
Sepertinya ini terhapus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita coba. Kita coba ya. Di sini. Kita coba ya. Nah, di sini muncul ya teman-teman, hi welcome to Arini. Ternyata tadi itu tanda tanda panahnya ini terhapus oleh saya teman-teman, jadi tidak bisa. Tapi sekarang sudah bisa karena saya sudah betulkan. Tadi sudah ada ya teman-teman. Tapi sebelum untuk selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi sebuah studi kasus di mana kita akan menerapkan langsung konfigurasi access list extended ini. Tapi sebelum itu kita coba menggunakan HTTPS ya. Apakah bisa? Nah, di sini juga bisa kita menggunakan HTTPS ataupun HTTP ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi extended ACL web. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi sebuah studi kasus di mana kita akan menerapkan langsung konfigurasi access list extended ini. Dan kita di sini memiliki beberapa rules. Kita tulis ya. Yang pertama di sini deny HTTP ke server 1. Artinya memblokir HTTP ke server 1. Kemudian yang kedua, kita mengizinkan semua pilan ke server 1. Kemudian yang ketiga, kita mengizinkan pilan 11 ke server 2. Kemudian yang terakhir, kita mengizinkan pilan 13 ke server 3. Nah, seperti ini. Kita akan langsung mengkonfigurasikan extended-nya saja ya, teman-teman. Kita langsung masuk saja ke router 2 di sini. Konfigur terminal. Kemudian kita langsung saja ke rules yang pertama, yaitu deny HTTP ke server 1 dengan perintah access list 100 saja ya teman-teman. Deny TCP any host 172.16.23.3 ya ke server 1. Kita coba lihat dulu. Maaf, server 1 3 ya. Nah, 3. Kemudian 80 seperti itu. Kita bisa enter. Kemudian kita ke rules yang kedua, yaitu mengizinkan semua pilan ke server 1. Kita bisa access list 100 permit IP any host 172.16.23.3. Nah, kita bisa enter. Kemudian kita ke rules yang ketiga, itu mengizinkan pilan 11 ke server 2. Kita bisa access list 100 permit IP 123.123.123.0 kemudian 000.255 host 172.16.23. Kita lihat server 2 IP-nya 23.2 ya. 23.2 kita bisa enter. Kemudian kita mengizinkan pilan 13 ke server 3. Kita bisa access list 100 permit IP-nya 125.0.0.0.255. Kemudian hostnya 172.16.23.4. Ini hostnya yaitu server 3 ya. Apakah lihat kita betul?
23 apa 4, nah 23.4, 23.4, nah kita bisa enter, kemudian kita bisa do show access list. Nah di sini sudah ada ya deny TCP any host server 1, kemudian permit IP any host, permit IP 123 dan permit IP 125. Nah sudah ya teman-teman. Kita bisa konfigurasi di sini interface-nya bit 0/0, kemudian IP access group, nah 100 in. Nah mungkin itu untuk konfigurasi extended ACL web ya teman-teman. Ini 172.16.23.000.255 p ini 172.16.23.0. Nah seperti ini. Kemudian access list, permit IP any host 172.16.23.3. Nah ini kita bisa access list 100 permit IP 123. Astagfirullahaladzim, ini kenapa ya teman-teman? Kita lanjutkan saja, jangan hiraukan, kita coba. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi out interface-nya dulu ya teman-teman. Maaf, exit salah ini satu. Nah, setelah ini kita masuk ke materi uji konektivitas ACL web. Kita akan uji konektivitasnya, kita ping dulu ya. Kita delete di sini. Kita ping dulu dari PC ini ke server 1. Ini kopi semua. Ini lupa gitu teman. Nah, untuk di router 1 konfigurasi extendednya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Access list 100 deny TCP any 1623 X80, kemudian access list 100 mengizinkan IP host ke server 1, kemudian access list 100 mengizinkan IP pilihan 11 ke host server 2, kemudian access list mengizinkan IP pilihan 13 ke host server 3. Seperti itu ya teman-teman. Untuk uji konektivitas di sini kita coba. Nah, ini gagal ya teman-teman. Saya belum tahu, tapi nanti saya akan betulkan ya teman-teman. Kita masuk ke materi konfigurasi extended ACL
Untuk konfigurasi yang tadi kurang efisien ya teman-teman, kurang betul, tidak betul. Kita masuk ke router 1. Oh iya, untuk studi kasusnya kita berbeda ya teman-teman, ada sedikit perbedaan. Yang pertama, pilihan 11 bisa akses HTTPS ke server 1. Jadi untuk HTTP tidak bisa, tetapi untuk HTTPS bisa seperti itu. Kemudian pilihan 11 diblok ke server 1, akses semua pilihan diblok ke server 1 dan permit semua pilihan ke server 2 dan 3 atau mengizinkan semua pilihan ke server 2 dan 3 seperti itu. Langsung aja kita masuk ke router 1. Kita hapus terlebih dahulu ya yang tadi. Enable configure terminal, kemudian interface G0/1 no IP access group 100 out, kemudian no access list 100. Kita coba do show access list. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Kita ke router 2. Hapus. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Kita coba hapus juga IP. Mungkin sudah ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan IP access list extended menggunakan nama ya ACL. Kita bisa enter. Kemudian 12 permit TCP 123.123.0.000.255, kemudian host 172.16.23.3, IQ-nya untuk HTTPS yaitu 433. Kita bisa enter, kemudian kita deny IP any host 172.16.23.3. Kita bisa enter, kemudian permit IP any. Nah, setelah ini kita coba do show access list. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita masuk ke materi uji konektivitas ACL extended. Di sini teman-teman bisa masuk ke router 2 kembali. Kemudian bisa exit. Bisa masuk ke interface G0/0. Kemudian IP access group ACL in. Nah, setelah ini kita bisa ke sini. Kita coba ping ya. Ping 172.16.23.3. Nah, di sini destination unreachable, berarti kita sudah berhasil untuk yang pertama ya teman-teman. Di sini destination host unreachable, berarti kita sudah berhasil. Kirim paket dari pilihan 13 ke server 1.
Violet, berarti kita berhasil ya untuk mengkonfigurasinya. Kemudian dari pilihan 12 ke server 1 berarti valid juga, berarti kita berhasil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi semuanya ya teman-teman. Nah, mungkin untuk materi akses kontroli saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.